Ya, Bu Sriati, kalau kita lihat kan DKI memang tahun ini sangat gencar sekali ya mengadakan kerjasama, bahkan untuk harga daging itu diintervensi melalui pembelian kerjasama gitu ya, sehingga harganya bisa ditekan. Nah, apakah memang signifikan terjadi penurunan inflasi setelah Lebaran itu, pada saat Lebaran? Jadi kalau berdasarkan data Bu, kami kemarin yang baru rilis di inflasi Juni kemarin kita di posisi 0,48 yang sangat biasanya baik. Berapa? Nasional itu posisi di 0,59 gitu ya. Jadi kita sudah bisa membuat harga yang ya stabil lah gitu. Nah, bagaimana upayanya? Kita punya 3 BUMD pangan. Kita punya Dharma Jaya khusus masalah hasil peternakan. Kita punya food station yang untuk beras dan lain-lain, dan kita yang menangnya kita punya juga untuk distribusinya, Bu, yaitu di PD Pasar Jaya. Kita punya 153 pasar gitu. Ya. Nah, yang kita lakukan adalah kerjasama pangan dengan daerah. Jadi yang kita siapkan adalah stok. Kita kan udah bisa menghitung melalui neraca bahan makanan. Kebutuhan kita berapa sih? Kebutuhan berapa? Cuman permasalahannya selama ini pemerintah nggak masuk. Jadi kita masuk ke trading sekarang, Bu. Masuk ke trading. Tapi kita sudah menghitung posisi stabil itu sampai kita market share-nya berapa. Contoh di beras itu sangat signifikan. Jadi kita sekarang BUMD kita kasih PMD untuk tadi, untuk dia juga guyur beras kemana-mana. Jadi kalau Ibu lihat ada beras merek Food Station FS gitu ya, itu bisa ke di Modern Channel dan lain-lain. Terus kita juga punya program yang saya kira program ini satu program tapi bisa dapat manfaat yang multi gitu. Yaitu kita punya program subsidi pangan. Jadi kita berikan kepada masyarakat tertentu, yaitu penerima Kartu Jakarta Pintar, Tapi tertutup dong ya, tidak terbuka kan? Kalau terbuka nanti bisa dimanfaatkan semua orang. Enggak, jadi kita tertutup dan semuanya tuh by system. Iya, jadi pakai kartu, pakai cashless, nggak ada lagi misalnya. Nah itu kita berikan, Bu, jadi setiap bulan tuh mereka bisa membeli karena kita berikan subsidi. Contoh kayak daging sapi itu dia cukup beli 35.000 per kilo. Dan 50.000-nya kita subsidi. Jadi tidak hanya daging sapi, tapi daging sapi, daging ayam, beras, bahkan sekarang udah masuk susu dan ikan. Karena kita ingin mereka juga secara protein pasti juga anak-anak dan lain-lain. Nah, di sisi lain itu sebetulnya upaya kita untuk ada spend mereka yang selama ini mereka ke pasar sudah terpenuhi. Jadi itu yang melihat bahwa belanja cukup ya. Belanja cukup gitu dari sisi itu. Jadi itu juga dan buat BUMD itu juga diguyur ke sana juga, penyedianya adalah BUMD. Itu yang kita lakukan, Pak. Nah, ini Mas Irani kalau kayak gini kan seringkali kita selalu menolak subsidi karena subsidi itu selalu menimbulkan moral hazard pada umumnya ya. Nah, kalau yang dilakukan DKI ini nanti bisa nggak menimbulkan? Jadi mereka beli murah nih, habis itu dia jual lagi, dia dapat uang lebih banyak. Nah, ini gimana? Karena masyarakat kita cenderung seperti itu sebagian besar. Ya, pada akhirnya untuk urusan-urusan yang memang seharusnya pasar bisa bekerja dengan ideal, itu harus tanggung jawab mereka gitu ininya. Yang kerap kali pemerintah tidak sabar adalah mendukung agar pasar itu bekerja dengan ideal. Nah, karena udah didiemin ya mereka bermain juga gitu ya, akhirnya harga jadi tinggi. Yang tidak semua memang punya kesabaran untuk itu, karena memang nggak mudah juga, nggak gampang. Nah, tapi dalam beberapa hal tertentu saya kira kalau urusannya kemudian pada titik tertentu pemerintah belum mampu untuk membangun pasar yang ideal tadi itu, maka kewajiban pemerintah untuk menyelamatkan kepentingan publik tadi itu. Nah, saya kira fungsi seperti Bulog kalau di nasional, kemudian di masing-masing provinsi dengan BUMD, instrumen tadi itu memang ya harus dikerjakan. Tapi itu harus dilihat sebagai ikhtiar sementara waktu. Nggak bisa jangka panjang ya. Bukan permanen gitu. Pasar jadi nggak jalan ya. Karena kita tidak mendidik pasar untuk bekerja. Dan bukan wilayah pemerintah untuk bisa juga mengerjakan itu seideal seperti yang bisa dibayangkan karena mereka juga punya keterbatasan. Mas Irani, sekarang nih kesimpulan aja nih, masyarakat mesti apa sih supaya kepala daerahnya itu bisa menjalankan tugasnya dengan baik? Satu, saya kira kalau untuk konteks DKI Jakarta tadi itu kewajiban yang pertama dulu diberikan oleh pemerintah daerahnya itu adalah membangun sistem informasi yang mereka bisa menjangkaunya semua. Kalau sudah ada sistem informasi tadi itu, mereka akan tahu kok sebetulnya semua perencanaan yang dibikin oleh pemerintah, termasuk sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah. Nah, yang kedua adalah
memastikan agar pelayanan publik itu dikerjakan. Nah, kalau itu semua sudah dijalankan, saya kira masyarakat publik juga akan mengerti bahwa pemimpin mereka, birokrasi bekerja untuk mereka sehari-hari. Ya. Jadi itu bisa memuaskan dan itu paling tidak masyarakat tidak menimbulkan berbagai tadi komplain terhadap masyarakat. Gitu. Bu Haryati gimana? Apa sih yang mesti dilakukan masyarakat terutama DKI ini, karena DKI ini sangat stratanya berbeda-beda nih. Saya kira tadi kuncinya kolaborasi tadi Bu. Jadi kami tentu Pemprov DKI menghimbau kepada masyarakat gitu bahwa program itu program kita bersama. Jadi silahkan berikan pemerintah itu. Gitu ya. Iya, silahkan gitu pada saat misalnya dia ada ide dan lain-lain. Kita juga memberikan pelayanan kepada mereka, tapi tadi tetap juga mendewasakan mereka itu kalau tadi Bapak katakan subsidi dan lain-lain. Jadi kita juga wirausaha itu menjadi penting. Pada saat dia sudah punya pendapatan dan lain-lain tentu akan bisa lebih baik. Baik, terima kasih Bu Sri Haryati juga Mas Erani. Sudah banyak hal, mudah-mudahan ini bisa diserap masyarakat dan juga dunia usaha maupun juga pemerintah ya. Ya pemirsa, jadi demikianlah kalau kita melihat bahwa masyarakat harus semakin aware terhadap kepala daerahnya, karena apabila masyarakat mengawasi dengan baik, maka tentu saja pemerintah daerah juga akan jauh lebih baik melayani Anda. Tapi kalau Anda tidak pernah mengawasi dengan baik, ya tentu saja Anda akan selalu komplain dan pemerintahnya juga tidak pernah tahu bagaimana melayani masyarakatnya. Untuk itu kita harus apresiasi terhadap pilkada yang sudah berjalan damai dan mudah-mudahan kepala daerah yang 171 ini bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Ya pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa minggu depan. Salam.